sarallako nirwadi. Di Gaza, pengepungan tanpa ampun menjerat kehidupan sehari-hari. Anak-anak Palestina terpaksa bertahan di bawah langit yang sewaktu-waktu bisa runtuh oleh hujan bom. Rumah-rumah porak-poranda, tanah-tanah dirampas paksa, dan ruang gerak mereka makin terkekang. Sementara itu di seberang sana, Israel digempur bencana demi bencana, satu persatu menerjang tanpa jeda. Setiap harapan yang mulai membayang seketika runtuh, berganti ketakutan akan malapetaka selanjutnya. Lalu, apakah semua ini sekadar kebetulan belaka? Ataukah ini bagian dari keadilan ilahi? Tonton sampai akhir untuk menyaksikan bagaimana Tuhan membela yang lemah dan menegur para penindas. Meski telah berulang kali mendapat teguran murka alam, Israel tetap tak bergeming di hadapan Sang Pencipta. Keangkuhan dan kesombongan atas berdirinya Israel Raya membuat mereka buta hati, melupakan nurani dan kehilangan rasa kemanusiaan terhadap puluhan ribu jiwa yang mereka renggut. Sikap ngotot itu membuat Israel gagal menyerap pelajaran pahit dari kesalahan lampau, sehingga amarah alam bergelora. Seperti pada hari Rabu 23 April kemarin, angin yang semula tenang berubah menjadi badai mengerikan, menderu bagaikan teror, menerjang tanpa ampun hingga percikan kecil langsung memicu kobaran api dahsyat di perbukitan Yerusalem. Berdasarkan rekaman yang beredar, paduan angin kencang dan suhu tinggi menjadikan kobaran api kian membesar dan ganas, menjilat lembah dan punggungan bukit dengan cepat. Lidah-lidah api meliuk naga neraka, merambat cepat merangsek setiap sudut. Beberapa rumah dipastikan terbakar dan sejumlah ruas jalan ditutup demi menjaga keselamatan warga sipil dan menyelamatkan diri. Sebagai salah satu negara yang bergumul pada masalah kekeringan, Israel kini mencapai puncaknya pada tahun 2025. Ketamakan yang memporak-porandakan tanah, serta ambisi besar Israel Raya, membuat mereka lupa akan kuasa mutlak Tuhan. Data resmi mencatat murka alam mencengangkan. Otoritas air Israel menyatakan musim dingin tahun ini sebagai musim terkering sepanjang 1 abad terakhir. Catatan resmi menegaskan curah hujan di musim dingin hanya setengah dari rata-rata musim dingin sebelumnya dalam puluhan tahun silam. Akibatnya, nasib Israel di masa depan diwarnai ketidakpastian nyata. Karena mereka harus mencari solusi mendesak untuk ketersediaan air, zat utama yang menopang kehidupan setiap warganya. Di balik kebakaran besar yang meluluh lantahkan belasan ribu hektar tanah, Israel pernah menerima hujan berat pada Februari 2021. Bencana kali itu datang dengan cara yang tidak terduga, tanpa suara ledakan, tanpa tanda-tanda sebelumnya. Hanya ada bau menyengat dan gumpalan hitam yang terdampar di pasir. Dalam hitungan jam, pantai yang sebelumnya menjadi simbol kedamaian dan keindahan, itu berubah menjadi ladang kematian yang mengerikan. Lebih dari 160 km garis pantai Israel tercemar tumpahan minyak yang mengancam ekosistem laut. Burung-burung laut yang dulu bebas terbang, kini tergeletak mati dengan tubuh penuh minyak. Penyu-penyu yang lemah tak mampu bertahan dan terdampar di pasir, menggapai-gapai tanpa harapan. Nelayan yang mata pencahariannya bergantung pada laut, kini terperangkap dalam kerugian besar. Warga pun dilarang mendekat ke laut yang mereka cintai, sebuah tempat yang dulu menjadi sumber kehidupan dan kebahagiaan. Tumpahan minyak ini berasal dari sebuah kapal yang hingga kini pelakunya masih misterius. Namun, satu hal yang jelas, bencana ini mencatatkan dirinya sebagai salah satu tragedi ekologi paling mematikan dalam sejarah Israel. Namun, alam tak hanya berhenti di situ. Ketika Israel bersiap untuk meluncurkan invasi ke Gaza, alam kembali memberi peringatan dengan cara yang luar biasa. Sebuah badai pasir besar menggulung negara itu dengan kecepatan yang tak terbayangkan, memaksa mereka menunda serangan yang sudah direncanakan. Rencana invasi yang sudah matang terpaksa dibatalkan, karena fokus Israel kini beralih untuk menyelamatkan nyawa warganya yang terperangkap dalam kekacauan alam ini. Namun, badai pasir bukanlah satu-satunya ujian. Banjir besar juga melanda, merendam jalan-jalan utama Israel dan memotong jalur transportasi darat. Mobilitas mereka terhenti dan seluruh negara berjuang menghadapi bencana alam yang datang beruntun. Di tengah persiapan untuk menyerang Gaza, Israel
seolah terjebak dalam amukan alam yang tak terelakkan. Muncul pertanyaan besar, apakah ini adalah bentuk murka alam ataukah sebuah azab yang diturunkan untuk menghentikan kekejaman terhadap yang tertindas? Tahun 2010 mencatatkan sebuah tragedi besar bagi Israel, sebuah bencana yang datang begitu mendalam dan menghancurkan. Langit yang biasanya cerah, tiba-tiba berubah merah, seakan terlukis oleh api yang mengamuk di lereng Gunung Karmel. Israel yang dikenal tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, kali ini terjebak dalam amukan alam yang begitu besar. Angin kencang yang bertiup dengan liar, menjadikan api yang awalnya kecil, berubah menjadi kobaran dahsyat yang meluluh lantakkan segalanya. Api yang melanda selama 3 hari berturut-turut berhasil menghanguskan sekitar 12.000 hektar hutan dan lahan Israel. Kehancuran yang terjadi begitu besar, hingga 250 bangunan yang ada di kawasan Beit Oren, Yemit Ort, dan Ein Hod tak bisa bertahan dan hancur tak bersisa. Dalam waktu singkat, lebih dari 17.000 orang terpaksa dievakuasi, melarikan diri dari bencana yang datang begitu mendalam dan tak terduga. Kebakaran ini begitu hebat, hingga disebut sebagai kebakaran langka, meninggalkan Israel dalam kepanikan yang luar biasa. Namun, bencana ini membuka mata Israel akan sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan akan ancaman dari luar. Ketika mereka sibuk mengkhawatirkan musuh-musuh di perbatasan, yang datang malah kekuatan alam yang menghancurkan dari dalam. Israel, yang biasanya mengatasi segala ancaman melalui kekuatan militer, kini harus takluk pada amukan api yang tak bisa dikendalikan. Kejadian ini menegaskan bahwa meskipun sebuah bangsa bisa menguasai medan perang, alam tetaplah lebih kuat, lebih tak terduga, dan tak bisa dilawan. Jika menurut kamu Allah diam untuk Palestina, sebenarnya tidak. Sudah sejak lama Allah memperingati Israel atas kezolimannya terhadap Palestina. Kalau kita melihat masa lalu, Israel telah mengalami deretan bencana alam dahsyat yang mengguncang peradaban. 10.000 tahun yang lalu, sebuah tsunami purba menghancurkan jejak kehidupan yang pernah ada di sana. 1900 tahun sebelum Masehi, 2 kota penuh kejahatan, Sodom dan Gomora, dihancurkan dengan azab Tuhan, diluluh lantahkan oleh sulfur dan api. Namun, sejarah kelam ini tak berhenti. Pada tahun 749, gempa dahsyat mengguncang Galilea, menelan ratusan ribu nyawa. Hampir seabad setelahnya, tepatnya 11 Juli 1927, gempa bumi Yeriko dengan kekuatan 6,3 magnitudo kembali merusak Israel, menghancurkan ratusan bangunan dan mengakibatkan ribuan korban jiwa. Tak mudah untuk menepis kenyataan bahwa apa yang terjadi di Israel mungkin adalah bagian dari hukum keadilan Tuhan. Mengapa demikian? Sebab selama bertahun-tahun Israel telah terbukti melakukan kekejaman tanpa ampun terhadap rakyat Gaza. Mereka tidak hanya membombardir wilayah tersebut, tetapi juga menghilangkan puluhan ribu nyawa tak berdosa, yang sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Namun, kezoliman Israel tak hanya berhenti pada hilangnya nyawa. Mereka juga terbukti menyiksa rakyat Gaza dengan cara yang jauh lebih keji, memblokir bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Akibatnya, kelaparan dan kemiskinan merajalela di kalangan warga sipil, menjadikan hidup mereka semakin mencekam dan tanpa harapan. Segala kebanggaan yang dibangun dengan menindas yang lemah pasti akan runtuh di tangan Tuhan. Israel, dengan segala kesombongannya, terus membutakan diri, tidak sadar bahwa mereka telah menginjak-injak hak hidup rakyat sipil yang tak bersalah dengan membombardir, blokade, dan perampasan tanpa ampun. Namun di tengah kekuasaan yang mereka agungkan, ada satu hal yang tak bisa mereka pungkiri, kuasa alam yang digerakkan oleh kehendak Tuhan yang tak bisa dibendung. Azab yang datang berulang kali bukan sekadar bencana biasa, melainkan sebuah peringatan keras dari Sang Pencipta. Israel boleh saja membangun benteng dan mengerahkan kekuatan militer. Tetapi, tidak ada satupun kekuatan yang dapat menahan murka Tuhan saat keadilannya ditegakkan melalui alam semesta. Dunia kini menyaksikan dengan mata terbuka bagaimana satu persatu azab itu tiba
seperti tagihan tak terelakkan atas tangisan anak-anak Gaza yang terus menggema dalam penderitaan yang tak berkesudahan.